Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfiani Zuhriyah, NIM 035. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ulumul Hadis. Kodifikasi hadis. Kodifikasi atau biasa disebut dengan tadwin berarti menghimpun, mengumpulkan, atau membukukan. Jadi yang disebut dengan ulumul hadis adalah mengumpulkan hadis-hadis Nabi ke dalam sebuah mushaf. Nah, jadi kodifikasi hadis ini terbagi menjadi dua masa, yaitu pada prakodifikasi hadis terjadi pada masa Rasulullah dan pada masa sahabat. Kemudian pada masa kodifikasi hadis terjadi pada masa tabi'in. Nah, pada masa tabi'in ini pada dasarnya tidak jauh berbeda ketika pada masa sahabat, yaitu sebagai guru mereka. Mereka dalam mengkodifikasi hadis ini, mereka mengumpulkan atau mengkoleksi hadis-hadis tersebut, kemudian mereka mencatat melalui pertemuan-pertemuan dengan para sahabat. Kemudian mereka akan mencatat hadis apa yang mereka dengar dari sahabat tersebut, kemudian dicatat ke dalam mushaf. Dan pada masa tabi'in, para ulama di masa tersebut dalam meneliti hadis seperti keautentikan hadis. Kemudian para ulama tersebut meneliti secara detail siapa perawi-perawinya, yang kemudian metode tersebut disebut dengan isnad. Mereka menggunakan sistem tersebut karena pada saat itu banyak maraknya hadis-hadis palsu, sehingga banyak para ulama yang lebih harus berhati-hati dalam mengumpulkan hadis tersebut. Kemudian latar belakang dari kodifikasi hadis. Hadis sendiri pada zaman Rasulullah tidak ada mencatat. Rasulullah juga tidak menyuruh para sahabat untuk mencatat hadis tersebut. Pada zaman itu juga mereka lebih mengandalkan ke dalam hafalan. Kemudian pada zaman Umar bin Abdul Aziz, yaitu salah satu pemimpin dinasti Umayyah, beliau tergerak hatinya untuk mengkodifikasikan hadis. Sebenarnya apa yang membuat Umar bin Abdul Aziz ini mengkodifikasikan hadis? Penyebab yang pertama yaitu pada masa itu kan para tabi'in banyak mencatat dan pasti juga banyak perbedaan. Nah, pada saat itu juga Umar bin Abdul Aziz merasa cemas atau khawatir bahwa hadis tersebut mungkin akan disia-siakan oleh umatnya atau bisa juga dapat keliru. Yang kedua, pada masa Nabi atau sahabat, penulisan hadis yang diterima oleh para tabi'in ini atau sahabat, dalam setiap penerimaan hadis itu memiliki daya terima sendiri-sendiri dari masing-masing sahabat dan tabi'in ini, sehingga hal itu membuat Umar bin Abdul Aziz khawatir adanya penambahan atau pengurangan hadis. Dan yang ketiga juga, pada masa Umar bin Abdul Aziz sedang ada banyaknya perluasan Islam. Nah, pada saat itu kan banyak perang dan Umar khawatir banyak penghafal hadis akan yang meninggal pada masa perang-perangnya tersebut. Kemudian yang keempat yaitu munculnya hadis-hadis palsu yang pada saat itu sedang marak-maraknya terjadi. Kodifikasian hadis pada abad kedua disebut dengan tahun perintisan,
Ya, pada saat itu tokoh pengkodifikasian hadis diantaranya adalah Malik, Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, Sufyan as-Tsauri, Ibnu Uyainah, dan masih banyak yang lainnya. Kitab yang terkenal pada saat itu adalah Al-Muwatta, susunan dari Imam Malik. Ya, pada masa ini tokoh yang ada yaitu Musa ibnu Abdillah al-Abbasi, Imam Bukhari, Imam Muslim an-Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah. Kitab yang terkenal salah satunya adalah Al-Musnad, susunan Musa ibnu Abdillah al-Abbasi. Ya, pada abad ke-4 sampai 7 ini merupakan penyempurnaan hadis. Kitab yang ada pada saat ini yaitu kitab Jami', kitab Mustadrak, kitab Atraf, dan masih banyak yang lain. Kemudian pada abad 7 sampai sekarang tokoh seperti Az-Zahabi, Ibnu Sayyid An-Nas, Ibnu Daqiq Al-Id, dan masih banyak yang lainnya. Kitab yang ada pada saat itu salah satunya adalah At-Targhib, susunan Al-Hafiz Abdul Azim. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.